pertemuan dengan dari Ya, silakan. makanya kita mulainya agak pagian biar selesainya nanti jam 11. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai hari ini webinar berseri kita yang tema 3. Tema hari ini adalah pembelajaran kebahasaan dan matematika yang akan dibawakan oleh Ibu narasumber yang sama dengan yang kemarin, Ibu Sumarti Tahir MPD, kandidat doktor. Sebelumnya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat masing-masing, di depan monitor masing-masing. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat nanti. Amin. Baiklah, sebagai pembuka pada hari ini seperti biasa, kita minta sedikit pengantar dari Ibu Ketua Umum YPBWI Pusat, Ibu Dra Hajah Israwiyah Arif. Kepada Ibunda kami persilahkan. Terima kasih, Wina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu peserta webinar pagi ini semuanya, baik pengurus maupun guru-guru semuanya, yang kami cintai semuanya, terutama ibu-ibu yang dari pusat, pengurus dari pusat maupun ibu pembina dan ibu pengawas yang kami hormati. Pagi ini kita melanjutkan webinar yang kemarin, yaitu khusus untuk guru-guru bakti, itu dari kepala sampai guru-gurunya. Ini adalah webinar khusus pembelajaran. Jadi yang dituntut ibu-ibu, kenapa kemarin hanya Ponorogo dan Bali, itu baru memulai. Jadi ini adalah secara umum seluruh Indonesia. Alhamdulillah dengan adanya Zoom ini kita syukuri kita bisa mengadakan pembelajaran bersama. Marilah ibu-ibu semuanya kami ajak mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan pagi ini kita melanjutkan belajar yang sudah dimulai dari kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan untuk anak-anak kita semuanya dan untuk melancarkan pembelajaran kita di kelas. Insya Allah. Ibu-ibu, salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang, sehingga kita semuanya bisa melek teknologi sampai pada saat ini. Ibu-ibu sekalian, tidak lupa saya mengajak ibu-ibu untuk mendoakan ibu-ibu sepuh yang sudah kemarin saya mendapatkan berita kemarin sore atau tadi malam itu setelah maghrib itu Ibu Muammaroh Hamim dari Surabaya menyampaikan bahwa Ibu Musta'inah Mujoko, mantan Ketua PW WI Jawa Timur, dan pagi ini dari Bu Susi, kalau tidak salah saya membaca, dari Bali menyampaikan bahwa suami Ibu Dewiana, mantan Ketua YPB Bali dan sekarang sebagai penasehat, kemarin juga wafat, dan marilah kita bacakan doa bersama.
Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, informasi dari pusat itu ada edaran yang mana imbauan atau ajakan atau informasi itu akan nanti kami share di Zoom ini atau di grup ini YPBWI Nasional. Tetapi sebelumnya pagi ini saya mohon Ibu Sekretaris untuk membacakannya. Kami persilahkan Ibu Sekretaris. Baik Bu Israwiyah, terima kasih atas kesempatan diberikan untuk membacakan kebijakan. Baiklah Ibu-Ibu, sesuai dengan yang ditanyakan kemarin tentang kebijakan YPBWI Pusat untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Nanti ini juga akan kita share ke semua pengurus di grup WhatsApp. Baiklah, saya akan bacakan dulu. Kebijakan YPBWI Pusat tahun ajaran 2020-2021 dalam menghadapi pandemi. Dalam menghadapi masalah pandemi yang terjadi, YPBWI Pusat perlu mengeluarkan kebijakan sebagai panduan dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2020-2021 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kebijakan umum. 1. Tetap melaksanakan PPDB, penerimaan peserta didik baru, disesuaikan dengan aturan pemerintah pada masing-masing jenjang pendidikan. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran dilakukan secara daring, jika memungkinkan, jika tidak ada akses internet. Sebaiknya silaturahmi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketiga, tatap muka dilakukan setelah daerah tempat tinggal murid atau siswa, guru, dan sekolah sudah dinyatakan aman oleh gugus tugas percepatan penanggulangan (GTPP) COVID-19 dan pemerintah daerah setempat yang berada dalam zona hijau. 4. Kebijakan YPBWI Pusat dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perwakilan dan cabang. B. Kebijakan khusus. Pelaksanaan untuk taman kanak-kanak. 1. Peserta didik. Selama Indonesia belum dinyatakan bebas COVID-19, anak usia dini belum diperkenankan belajar di sekolah walaupun daerahnya dinyatakan pada zona hijau dengan rekomendasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah setempat. Yang kedua, jika ada keinginan kuat dari peserta didik untuk hadir ke sekolah agar dibicarakan oleh guru dan orang tua. Yang ketiga, mendapatkan pengasuhan dan contoh hidup sehat dalam keseharian dari lingkungan orang dewasa. Bersih tangan, cuci tangan dengan sabun, tidak bersalaman, bersih badan, mandi dengan sabun, sikat gigi, keramas, ganti pakaian dengan rutin. Bersih lingkungan, orang dewasa harus selalu membersihkan lingkungan tempat anak-anak berada. Yang keempat, mendapatkan pembelajaran di rumah agar tetap gembira dari ayah, bunda, guru. Bermain bebas dan untuk berekspresi dan mendapatkan tugas-tugas yang meningkatkan keterampilan anak dengan cara yang patut. Yang kelima, mendapatkan kesempatan sesekali untuk mengunjungi sekolah dan guru agar anak dapat merasakan lingkungan sekolah, membentuk kepercayaan diri pada anak bahwa dia sudah bersekolah, mengenal guru dan teman-temannya, melatih anak menggunakan masker dan menyesuaikan lingkungan luar, menerapkan disiplin dengan protokol kesehatan. 2. Pengurus YPBWI Pusat. Yayasan tidak membuka sekolah secara penuh sampai Indonesia dinyatakan bebas COVID dan direkomendasi oleh GTPP COVID-19. 2. Mewajibkan guru untuk tetap melaksanakan tugas yang baik secara WFH atau WFO dan membuat laporan harian. Yang ketiga, melaksanakan PPDB tahun 2020 sampai 2021. Yang keempat, mengupayakan sarana dan prasarana. 1. Laptop dan jaringannya, sebentar Bu, ada yang nelfon. Yang keempat,
mengupayakan sarana dan prasarana, laptop dan jaringannya dalam kurung biaya pulsa. Yang kedua, alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, dan sabun dengan air yang mengalir, tisu, atau pengering yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Kemudian, ruang yang memungkinkan agar anak tidak berdesakan. Memeriksa kebersihan sekolah dan kebersihan alat bermain, meminjamkan alat permainan bagi anak-anak yang memerlukan, mempererat hubungan dengan guru dan orang tua untuk memberi dukungan dan menyelesaikan masalah. Tetap memberikan kesejahteraan untuk guru dan pekerja di sekolah. Poin berikutnya, untuk guru. Menyesuaikan belajar mengajar di sekolah dengan tugas-tugas guru lainnya pada jam kerja. Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang berkeinginan kuat untuk hadir di sekolah. Mengatur pembagian tugas. Kunjungan guru ke rumah peserta didik. Berkenaan dengan anak dan orang tua, memberikan informasi mengenai pelaksanaan pendidikan dan program sekolah, membuka hubungan dan komunikasi dengan orang tua, mengamati situasi dan kondisi orang tua untuk dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang B, kehadiran peserta didik di sekolah, ketentuan peserta didik hadir di sekolah. 1. Daerah di sekitar sudah nyatakan bebas oleh GTPP COVID-19. Peserta didik dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit bawaan. Peserta didik diperkenankan hadir sebanyak 10-25% dari jumlah murid secara bergiliran, dengan waktu kurang lebih 1 jam atau 50% dari jam belajar normal. Pelaksanaan kurikulum lebih fleksibel sehingga tugas-tugas peserta didik lebih leluasa dalam pelaporannya. Memberikan tugas dan tatap muka melalui media online. Menjaga kebersihan, alat-alat pembelajaran dan sekolahnya. Memanfaatkan forum ayah bunda yang sudah dibentuk sebelumnya. Untuk ayah bunda, membantu pembelajaran untuk anak sebagaimana ketentuan pada poin di atas. Menyiapkan media untuk pembelajaran, menyesuaikan dan melaksanakan aturan arahan guru, membimbing anak-anak agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru, kreatif dalam menciptakan permainan di rumah, memberikan kebebasan untuk berkreasi, mengekspresikan kehendaknya, mengadakan komunikasi dengan guru jika ada masalah, melaporkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengaktifkan, memanfaatkan forum ayah bunda, menerima kunjungan guru, mendiskusikan dengan sesama anggota forum tentang keberhasilan dan cara mengatasi masalah, menanamkan karakter hidup sehat, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, saling berbagi, mandiri, jujur, santun, tangguh, rendah hati, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ciptaannya dan lain-lain. Pelaksanaan aturan pemerintah dalam masa pandemi sesuai dengan protokol kesehatan. Mengajak anak beribadah di rumah, tidak di tempat umum. Tidak menyertakan anak dalam keramaian sebelum bebas COVID-19. Mengutamakan kesehatan. Sekian kebijakan yang nanti akan kita share di grup-grup nasional. Nanti kalau ada yang mau di Japri juga boleh, tapi nanti kita akan share di grup nasional. Demikian Bu Ketua Umum, Bu Israwiyah. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina telah membacakan kebijakan dari Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Pusat untuk kita semuanya, untuk aturan yang harus kita taati, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan di lingkungan yayasan ini. Selanjutnya Ibu-ibu, sekali lagi saya ulang pesan saya, marilah kita belajar dan belajar dan belajar, sekalipun kita sudah tahu. Jadi kewajiban kita belajar, ya, dan karena itu adalah perintah Rasulullah bahwa kita belajar dari sejak buayan sampai liang lahat, maka marilah kita belajar, termasuk saya pun juga belajar. Walaupun juga mengulang-ulang, tetapi saya tetap belajar. Selamat belajar dan terima kasih kepada Ibu Kandidat Dr. Sumarti Tahir, MPD, yang telah memberikan atau telah menularkan ilmunya kepada kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu
Israwiyah untuk pengantarnya. Baiklah Ibu-Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk kepada materi kita pada hari ini, pembelajaran kebahasaan dan matematika di lingkungan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Untuk hari ini acara kita akan dipandu oleh Ibu Rubayah. Ibu Rubayah adalah Ketua Bidang SDM di PBI Pusat. Kepada Ibu Rubayah kami persilahkan. Terima kasih. Tes suara saya terdengar? Terdengar Bu, terdengar. Oke, terima kasih. Dengar, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.